Aku ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah bisa bergabung di pagi hari ini untuk kita Zoom bersama tindak lanjut dari kegiatan menggambar dan menulis anak kreatif ya. Dalam pagi ini, dalam Zoom ini ada beberapa peraturan. Yang pertama, peserta wajib menghidupkan kameranya masing-masing. Yang kedua, peserta silakan mematikan mikrofon Zoom-nya atau di-mute biar suaranya terfokus, tidak ada suara yang lain. Ya, silakan yang lainnya dimatikan dulu mikrofon dan dinyalakan kameranya. SDN Melakristan 01, silakan diganti mic-nya yang dimatikan dan kameranya yang dinyalakan. Selama kegiatan boleh bertanya, boleh angkat tangan di Zoom-nya ataupun menulis di pesan biar nanti pembicara langsung menjawabnya setelah membaca pesan tersebut. Apakah suara saya juga terdengar dari Bapak Ibu? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Bagus, Pak. Baik, karena waktu sudah siang, kami persilahkan kepada pembicara. Di sini ada Ibu Ratna Halim dan Ibu Soba. Silahkan pada pembicara untuk memulai kegiatan, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mengambil kesimpulan dan akan melihat karya-karya yang cukup menonjol dari anak-anak, kita bisa bahas bersama. Semoga kalian semua bisa menikmati dan kita bisa belajar bersama-sama ya. Ada banyak cerita yang sudah masuk, mungkin belum semua, tapi dari jumlahnya kayaknya memang ada beberapa yang tidak mensubmit sampai 3 ya, ada yang hanya mensubmit 1 gitu ya. Tapi oke lah, kita bisa melihat gambaran seberapa jauh anak-anak menangkap ya. Kita mulai dari kita ingatkan lagi tentang apa sih elemen-elemen dalam cerita itu ya. Sebentar. Ada poin-poin penting yang ketika kita itu membuat cerita itu ini harus ada gitu ya. Jadi dalam satu cerita fiksi selalu ada tokoh yang jelas. Kemudian dari tokoh ini dia itu punya tujuan atau kejadian ya. Jadi ini si tokoh nih kenapa, mau apa, atau apa yang terjadi pada yang si tokoh gitu ya. Kemudian ketika dia di kejadian itu ada problem atau konflik atau kendala ya. Jadi mungkin tidak bisa saya ada tokohnya, oke, mau ke pasar, mau membeli tahu. Ada tokohnya, ada tujuannya, saya mau beli tahu, tapi nggak ada konflik atau kendalanya ya. Jadi ceritanya tuh datar aja, tidak menarik ya. Jadi diingat karena ada banyak yang hanya bercerita tokoh. Kemudian ada latar belakangnya yang jelas. Jadi ini cerita di mana, sedang apa gitu ya. Kenapa bisa demikian? Kemudian ada
Setelah itu ada penyelesaiannya, ya, ada resolusi atau penyelesaiannya akhirnya gimana? Perlu ditambahkan ilustrasi. Ilustrasinya itu pun harus jelas, ya. Jadi yang di ilustrasi itu siapa tokohnya, gitu ya. Ada bahasa tubuhnya. Karena kebanyakan itu ilustrasinya yang saya lihat itu kebanyakan lebih dari 90% itu hanya berdiri ke depan, menghadap ke depan, kemudian hanya senyum begitu saja, ya. Jadi kita nggak tahu dia itu sedang mengalami apa. Bisa diketahui, ya. Kemudian Ranti Putri boleh di mute dulu. Terus setelah itu ketika kita menggambarkan ilustrasi, kita juga harus jelas, ya. Bentar, ini saya mute dulu. Ranti Putri bisa di mute dulu. Terus bahasa tubuhnya harus jelas. Jadi si tokoh itu sedang apa, gitu ya. Latar belakangnya juga harus jelas. Di mana dia berada. Jadi misalnya ini misalnya kata-katanya begini, ia mencium bau yang aneh. Dan jelas. Jadi di sini bukan suatu ruangan misalnya gitu ya, atau bukan di tepi pantai. Seperti ini tuh mendukung cerita, ya, ilustrasi dan cerita itu bekerja sama menceritakan sesuatu. Nah, seperti itu, ya. Kemudian setelah ini kita akan mulai membahas poin-poin lagi yang lainnya. Coba. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Hari ini bisa bertemu dengan adik-adik yang pandai sekali menulis, ya. Kita sudah banyak menerima berbagai macam karya, ya, dari Bapak Ibu guru. Ingin apresiasi, ya, karena sebetulnya menulis sebuah buku cerita bergambar itu tidak mudah, ya. Pak Ibu dan juga adik-adik, ya, untuk menulis sebuah karya, dan kita sudah menerima begitu banyak, ya. Sebagai penulis profesional, tentunya tidak bisa sekali jadi, ya, kalau bikin cerita. Pasti ada revisi dan revisi dan revisi lagi, ya. Sekarang saya ingin beberapa hal penting yang mungkin kita harus perhatikan lagi, ya, dalam menuliskan sebuah cerita. Tadi Bu Ratna sudah memberikan beberapa. Akan lanjutkan dengan memberikan contoh-contoh dari karya-karya yang sudah masuk, ya. Tidak berarti karya-karya yang saya tampilkan itu lebih bagus atau lebih jelek dari yang lain. Cuman ya, kita hanya mengambil sampling, nggak mungkin, ya, kita menampilkan semuanya. Jadi sama supaya kita juga bisa belajar bersama bagaimana karya-karya itu bisa dibuat revisinya, ya. Sekarang saya izin untuk share screen. Ya. Sebentar, ya. Saya besarkan. Ya, sudah lebih besar, ya, sekarang, ya.
Oke, pelatihan menulis cerita bergambar. Jadi ini lanjutan dari workshop yang sebelumnya bersama Bapak dan Ibu guru ya. Yang kemudian Bapak dan Ibu guru melakukan workshop bersama anak-anak dan menghasilkan juga. Nah, ini kami melihat ada beberapa poin nih yang harus kita bahas bersama. Yang pertama, bentar ya. Nah, penjiplakan atau pengambilan dari orang lain dan menjadikannya seolah diciptakan diri sendiri. Nah, sebagai pemula mungkin kita belum tahu ya peraturan-peraturannya itu seperti apa sih di dunia kepenulisan ya. Mungkin mengambil satu aja gambar kecil dari sebuah buku, kemudian kita masukkan ke cerita kita sendiri, mungkin nggak apa ya, tapi ternyata itu melanggar hukum ya. Jadi ada yang namanya hukum hak cipta ya, di mana teks sebagian dari teks, apalagi seluruh dari teks ya, terus kita atasnamakan itu sebagai ciptaan kita sendiri ya, itu melanggar hukum hak cipta ya. Biasanya awal buku itu selalu ada yang disebut sebagai copyright page ya. Bisa dilihat ya ini. Halo? Belum. Sekarang? Atau saya harus berhenti sharing dulu ya baru bisa dilihat? Ya, stop share terus ganti dulu. Copyright page ya, atau halaman hak cipta yang kita akan melihat biasanya di awal buku. Ini ada judul bukunya, hiu yang ya. Kemudian di awal bukunya sebelum cerita mulai ada yang disebut hak cipta, ada judul bukunya lagi, kemudian siapa penulisnya, siapa ilustratornya, dan juga siapa penerbitnya. Kalau ada penerbitnya, biasanya jadi kita kalau mau menggunakan, kita harus minta izin dulu dari penerbitnya. Ada juga yang teks dan ilustrasinya milik daripada si penulis dan si ilustrator itu sendiri. Dan itu pun kita tidak bisa, misalnya kita mau menjiplak ini saja gitu ya, pohon-pohon ini di sini. Hak cipta. Ya, saya share lagi. Di sini kemarin kita melihat ada beberapa karya ya, seperti gambar yang di kanan ini ditunjukkan oleh Ibu Ratna. Ya, jadi di sini ada library-nya, pohon yang berupa library, kemudian gambarnya. Nah, menjiplak ilustrasi dari buku lain dan membuatnya sebagai milik sendiri dengan judul dan cerita baru. Jadi tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian juga ada karya yang sampai pada kita. Ini ceritanya lengkap ya, sudah ada semua elemen ceritanya dari pun persis sama, ternyata diambil persis dari sebuah karya dari book club-nya Bu Ratna. Ya, namanya Ketika Hutan Terbakar, dan itu penulisnya sudah ada, seorang anak nama Alika Eugenia Denovan ya. Berarti mengambil teks itu pun melanggar hukum hak cipta. Jadi dari untuk Bapak Ibu guru
Kita juga ingin mengarahkan pada anak-anak sejak kecil sudah memahami hal itu. Jadi kita mengapresiasi cara kita tidak menjiplaknya. Kalau misalnya mau belajar untuk diri sendiri, kita belajar sendiri, ya itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau kita sudah memberikan, kita mengambil itu, mencopot itu, kemudian kita masukkan ke dalam cerita kita sendiri, dan kita masukkan nama kita sebagai kreatornya, nah itu hukum. Lalu seperti tadi Bu Ratna sudah bercerita, tokoh utama itu penting ya, tentang siapa cerita ini. Kadang-kadang banyak sekali cerita yang banyak sekali tokohnya, tapi kita bingung nih, yang mana tokoh utamanya. Sebagai pembaca, tentunya kita ingin mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh si tokoh utama, sama seperti kalau misalnya kita nonton sebuah film, ya kan? Kita hal-hal yang dialami oleh tokoh utama, oleh pemeran utama dari film itu. Kemudian kita juga mengikuti emosi si pemeran utama itu, ya kan? Kalau pas adegannya adalah adegan sedih, kita bisa sampai nangis, ya. Nah, itu juga terjadi pada sebuah buku cerita. Jadi kita itu bisa mengikuti alur cerita dari sudut pandang tokoh utama itu. Ya. Coba kita sekarang mau mencoba melihat hewan-hewan di hutan sedang berpesta riang. Gajah membunyikan trompet, harimau memetik gitar. Burung-burung bernyanyi dengan merdu dan ular meliuk-liuk mengikuti irama. Semua hewan sedang menyanyi dan menari ketika terdengar suara pekikan yang mengerikan. Sembunyi, naga pemangsa datang. Ada yang bersembunyi di lubang pohon, ada juga yang masuk ke dalam lubang di tanah. Hewan-hewan besar bersembunyi di dalam goa. Naga itu datang, ia mencari tapi tidak menemukan satupun hewan untuk ditangkapnya. Akhirnya, nah di sini ada banyak ya tokohnya. Ada di sini ada harimau, ada gajah, ada ular, ada burung-burung, dan ada si naga. Siapa tokoh utamanya? Tidak ada tokoh utama yang bisa diikuti secara jelas ya. Emosi-emosi yang dialami oleh tokoh utama itu. Cerita ini juga menjadi pesan. Nah, contohnya dari ini saya bacakan. Di desa air semua ikan memperkenalkan dirinya. Hai, namaku lumba-lumba. Aku mempunyai 3 teman dan aku adalah ikan yang paling cerdas dari yang lainnya. Hai, aku si lele, ikan yang paling tampan di desa air ini. Lumba, ikan mas, dan si buntal. Hai, aku adalah si cantik dari desa air. Namaku ikan mas. Semua badanku berwarna emas dan berkilau. Cantiknya. Hihi. Hohoho, aku adalah ikan yang paling lucu dan menggemaskan. Pipiku cabi dan semua orang senang berteman denganku. Panggil aku si ikan buntal. Aku si gagah dan pemberani. Aku tidak takut terhadap apapun. Panggil aku si ikan hiu. Semua ikan di desa air memperkenalkan dirinya. Si lumba-lumba, si lele, si buntal, dan si mas. Selalu bermain bersama. Berenang ke sana kemari dengan gembira. Tapi kemanakah si ikan hiu? Mengapa dia tidak ikut bermain?
Ternyata tak ada satupun ikan yang mau berteman dengan hiu. Dia selalu berenang sendiri. Ini menyeramkan, gigiku tajam. Mereka takut jika dekat denganku. Pada suatu hari, diundang dan ikut serta, tapi tidak dengan jauhan. Sepulang dari pesta, ikan buntal tertinggal oleh teman-temannya. Oh tidak, dia terperangkap ke dalam jaring nelayan. Tolong, tolong aku. Ikan hiu yang melihatnya pun langsung berusaha menolongnya. Ia menggigit jaring-jaring dengan giginya yang tajam. Aku tidak akan menggigitmu. Berhasil, si buntal terlepas dari jaring. Dia sangat berterima kasih pada ikan hiu. Ternyata si hiu sangat baik. Aku menyesal tak mau berteman dengannya. Mulai sekarang, aku dan yang lain akan menjadi sahabat si hiu. Mereka meminta maaf kepada si hiu. Mereka berjanji akan menjadi sahabat yang akan selalu. Nah, ini sebetulnya ceritanya sangat bagus ya. Semua elemennya ada, kecuali tokohnya siapa ya? Pembaca akan bingung nih, tokohnya ikan buntal atau ikan hiu di sini. Sudut pandang siapa? Ikan hiu atau ikan buntal? Tentunya ceritanya akan berbeda ya kalau dilihat dari sudut pandang si ikan hiu ataupun dari sudut pandang si ikan buntal ya. Nah, di sini itu yang belum saya akan mencoba untuk stop share dan membacakan dari cerita ini ya. Cerita Hiu Murah Senyum. Sudah pernah lihat kah cerita ini adik-adik di sekolah, sudah pernah membaca? Belum ya? Nah, cerita ini sebetulnya mirip dengan cerita yang barusan kita baca ya. Hiu Murah Senyum. Ditulis dan diilustrasi oleh Ruth Galloway. Penerbitnya adalah Erlangga for Kids.